Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas panduan lengkap cara membaca output uji normalitas data pada uji korelasi Pearson atau korelasi product moment. Sebelum masuk ke pembahasan video ini, maka kalian harus menonton terlebih dahulu video uji normalitas data pada uji korelasi Pearson. Ini linknya nih, supaya nyambung, supaya gampang paham. Tabel ini menunjukkan desain penelitian yang akan kita lakukan penelitian dengan judul penelitian hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. Variabelnya, motivasi belajar sebagai variabel X dan hasil belajar IPS sebagai variabel Y. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. HI, terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. N atau respondennya sebanyak 30 orang. Oke, ini adalah output. Ada 5 output yang harus kita interpretasikan. Yang pertama tabel cache processing summary ini. Yang kedua adalah tabel deskriptif ini. Yang ketiga tabel test of normality ini, tabel utama ini. Tabel utama untuk uji normalitas data. Kemudian output yang keempat, kelima, dan keenam ini, yaitu histogram, normal QQ plot, dan box plot. Ini adalah pemeriksaan visual terhadap hasil atau uji normalitas data. Yang pertama, tabel cache processing summary. Ini. Ya, ini. Output cache processing summary memberikan informasi mengenai jumlah data yang dipergunakan atau yang valid dan jumlah data yang hilang atau missing dalam analisis. Output ini menunjukkan bahwa variabel motivasi belajar memiliki 30 data valid yang ini. Oleh karena itu 100%, gitu ya. Dan tidak terdapat data yang hilang. Ini case missingnya 0% gitu ya. Kemudian variabel hasil belajar IPS juga memiliki data 30 yang ini. Kemudian dan tidak terdapat data yang hilang atau case missingnya 0. Dengan demikian, seluruh responden sebanyak 30 orang dapat diikutsertakan dalam analisis, sehingga tidak ada data yang dikeluarkan akibat nilai yang hilang atau missing values. Berikutnya adalah tabel deskriptifnya ini. Pertama, interpretasi terhadap variabel motivasi belajar. Ya, jumlah responden 30, motivasi 30, kemudian nilai rata-rata atau min sebesar 68,5 yang ini, yang menunjukkan bahwa secara umum skor motivasi belajar responden berada pada angka 68,50 atau 68,5 gitu ya. Kemudian 95% confident interval for min ini. Lower bound-nya itu 65, upper bound-nya itu 71,77. Jadi batas bawahnya 65,22 gitu ya. Atau 65,23 dibulatkan, kemudian batas atasnya 71,77. Artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata motivasi belajar populasi diperkirakan berada di antara 65,23 ini sampai dengan 71,77. Kemudian median sebesar 68,50 nih. Nih yang ini median nih. Nah, sama dengan nilai rata-rata gitu ya. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi data cukup seimbang. Berikutnya standar deviasi sebesar 8,76 yang menunjukkan bahwa penyebaran skor motivasi belajar terhadap rata-ratanya tergolong sedang. Kemudian nilai minimum 55 ini, maksimumnya 82, sehingga ringnya 27. 27 itu adalah 82 dikurangi 55. Kemudian kuartil ranknya itu sebesar 15, yang berarti 50% data berada pada rentang skor sepanjang 15 poin. Kemudian nilai squeeze, ya ini squeeze nih, gitu ya. Squeeze 0,00 menunjukkan distribusi data hampir simetris. Nah, ini untuk variabel motivasi belajar. Berikutnya variabel hasil belajar. Oke, kita. Ya. Jumlah responden 30. Kemudian min atau rata-rata 77,5 yang ini. Sehingga secara umum hasil belajar IPS responden berada pada skor 77,5. Kemudian 95% confident interval berada pada rentang 73,45.
Jadi batas bawahnya 73,45, batas atasnya 81,55 gitu. Artinya bahwa rata-rata hasil belajar IPS populasi diperkirakan berada di antara 73,45 dan 81,55 dengan tingkat kepercayaan 95%. Median 78 gitu ya. Sangat dekat dengan nilai rata-rata sehingga menunjukkan distribusi data relatif seimbang. Standar deviasi 10,85, ini pembulatan di sini 10,846, yang berarti penyebaran nilai hasil belajar IPS terhadap rata-ratanya sedikit lebih lebar dibandingkan dengan motivasi belajar. Karena kalau motivasi belajar standar deviasinya 8,76, ini kan 10 jadi lebih lebar. Kemudian nilai minimum 58, nilai maksimum 95, sehingga ranknya adalah 37 ya, ranknya 37, 95 dikurangi 58. Interval atau interquartile range-nya itu sebesar 18,75 menunjukkan rentang 50% data berada pada interval 18,75. Nilai squeeness min 0,107 menunjukkan distribusi data hampir simetris dengan sedikit menceng ke kiri karena minus ya squeeness-nya ya. Kalau kalian membutuhkan penjelasan, silakan isi kolom komentar. Nanti dibuatkan video tersendiri tentang squeeness. Ini berkaitan juga dengan transformasi data. Oke, itu output tabel deskriptif. 3. Tabel test of normality. Output test of normality digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Karena jumlah sampel tiap kelompoknya 30, artinya di bawah 50, maka keputusan lebih tepat didasarkan pada uji Shapiro-Wilk yang ini nih. Oke. Berdasarkan hasil normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi variabel motivasi belajar nih, sebesar 0,089 dan variabel hasil belajar IPS sebesar 0,368. Karena kedua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut, kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga analisis statistik parametrik dapat digunakan. Selanjutnya, ini berkaitan dengan pemeriksaan visual, histogram, normal QQ plot, dan box plot. Yang pertama, pemeriksaan visual untuk variabel motivasi belajar. Nah, ini motivasi belajar. Histogram. Histogram ini, gitu ya, menunjukkan bahwa rata-rata nilai atau min, perhatiin ini ada 68,5. Standar deviasi 8,764. Kemudian jumlah sampel N-nya 30. Sebaran data berada di kisaran 454 sampai 83, ini datanya. Ya. Secara visual, data tidak menunjukkan adanya pencilan atau outlier yang ekstrim. Penyebaran data tampak cukup merata, ini cukup merata, di seluruh rentang nilai. Kesimpulan untuk histogram, ini ya, perhatikan. Berdasarkan histogram, sebaran data variabel motivasi belajar tidak menunjukkan adanya penyimpangan yang mencolok maupun pencilan yang ekstrim. Namun, bentuk histogram belum memperlihatkan kurva normal secara jelas karena jumlah sampel relatif kecil, yaitu hanya 30, dan jumlah kelas histogram cukup banyak. Oleh karena itu, penentuan normalitas lebih tepat mengacu pada hasil uji Shapiro-Wilk yang tadi kita bahas di tabel Test of Normality. Hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,089 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data variabel motivasi belajar berdistribusi normal. Oke, ini pemeriksaan variabel motivasi belajar dengan histogram. Berikutnya dengan normal QQ plot. Ini ya, normal QQ plot. Ya, oke. Dari grafik ini, gitu ya, dari grafik normal QQ plot, terlihat bahwa hampir seluruh titik berada sangat dekat dengan garis diagonal nih, dekat nih ya, sangat dekat gitu ya. Tidak terdapat titik yang menyimpang jauh dari garis diagonal. Gitu. Kemudian pola penyebaran titik-titik mengikuti arah garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas di sini nih set ke atas gitu ya. Tidak terlihat pola melengkung
atau kurva atau penyimpangan sistematis yang mengindikasikan distribusi tidak normal. Kesimpulan dari normal QQ plot untuk variabel motivasi belajar. Berdasarkan grafik normal QQ plot, titik-titik data variabel motivasi belajar tidak ulangi. Berdasarkan grafik normal QQ plot, titik-titik data variabel motivasi belajar terlihat menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Ini ya, di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, secara visual dapat disimpulkan bahwa data variabel motivasi belajar memenuhi asumsi normalitas. Hal ini sejalan dengan uji Shapiro-Wilk yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,089, lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data variabel motivasi belajar berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Oke, jadi pemeriksaan visual untuk motivasi belajar dengan normal QQ plot sudah selesai. Berikutnya dengan box plot. Nah, ini nih box plot ini ya. Oke, box plot. Oke ya. Dari box plot dapat diketahui tidak terdapat titik atau tanda lingkaran atau asterisk di luar whisker. Jadi tidak ada ini tanda-tanda lingkaran nih. Sehingga tidak terdapat outlier atau pencilan. Median berada hampir di tengah kotak, gitu ya. Yang menunjukkan bahwa distribusi data relatif seimbang, panjang whisker atas dan bawah relatif seimbang, gitu ya. Sehingga tidak menunjukkan kemencengan atau skewness yang ekstrim. Kesimpulan box plot ya untuk variabel motivasi belajar. Berdasarkan box plot variabel motivasi belajar tidak ditemukan adanya nilai pencilan atau outlier. Median berada di tengah kotak dan panjang whisker atas maupun bawah relatif seimbang gitu ya. Ini lo lihat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran data relatif simetris dan tidak mengalami penyimpangan yang berarti. Dengan demikian, secara visual distribusi data dapat dikatakan baik dan mendukung hasil uji normalitas yang menggunakan uji Shapiro-Wilk yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal. Nah, pemeriksaan visual untuk variabel motivasi belajar sudah selesai. Sekarang masuk tahapan pemeriksaan secara visual untuk variabel hasil belajar. Yang pertama histogram. Nah, ini histogram ya. Nah, ini nih histogramnya ya. Oke. Oke. Perhatikan histogramnya. Rata-rata atau min sebesar 77,5 ini gitu ya. Ya. Kemudian standar deviasi 10,846 itu ya. 10,846 ini nih. Berarti ini nih. N-nya 30 ya. Oke. Jumlah sampel 30. Sebaran data berada pada kisaran 56 sampai 96 gitu ya. Kemudian sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang 70 dan 90 ini sini ya. Sedangkan hanya sedikit data yang berada di pada nilai rendah 55 sampai 65. Ini kan sedikit ya. Tidak tampak adanya batang yang terpisah jauh dari kelompok data lainnya sehingga tidak terlihat indikasi outlier yang mencolok. Kesimpulan pemeriksaan visual dengan histogram untuk variabel hasil belajar. Berdasarkan histogram variabel hasil belajar IPS, sebaran data terlihat cukup merata dan tidak menunjukkan penyimpangan yang mencolok maupun outlier yang ekstrim. Sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata, sehingga secara visual distribusi data mendekati distribusi normal. Hasil ini didukung oleh uji Shapiro-Wilk yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,368, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel hasil belajar IPS berdistribusi normal. Nah, itu pemeriksaan visual oleh histogram untuk variabel hasil belajar IPS. Berikutnya pemeriksaan dengan menggunakan normal QQ plot. Nah, ini ya. Oke, normal QQ plot. Oke, ya. Oke. Perhatikan grafiknya. Dari grafik ini hampir seluruh titik data berada di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Jadi titiknya di sekitar ini nih yang mengikuti ya. Tidak terdapat titik yang menyimpang jauh dari garis diagonal, gitu ya.
Penyebaran titik membentuk pola yang relatif lurus dari kiri bawah menuju ke kanan atas, ini set gitu ke atas ya. Pada bagian nilai tertinggi terdapat sedikit penyimpangannya, ini menyimpang dikit gitu ya. Namun masih sangat dekat dengan garis diagonal sehingga masih dalam batas yang wajar. Dengan demikian secara visual data hasil belajar IPS berdistribusi normal, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya berdasarkan grafik normal QQ plot, titik-titik data variabel hasil belajar IPS terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik di bagian nilai tertinggi, penyimpangan tersebut masih relatif kecil, sehingga tidak menunjukkan adanya pelanggaran asumsi normalitas. Hal ini juga didukung oleh uji Shapiro-Wills yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,368 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan data variabel hasil belajar IPS berdistribusi normal. Nah, selesai normal QQ plot untuk variabel hasil belajar IPS. Sekarang pemeriksaan berikutnya untuk variabel hasil belajar adalah dengan box plot. Nah ini, perhatikan box plotnya, gitu ya. Dari box plot ini tidak terdapat titik lingkaran, tidak ada bintang apalagi di luar whisker, sehingga tidak terdapat outlier atau pencilan. Garis median berada hampir di tengah kotak, nih, menunjukkan bahwa distribusi data relatif simetris, ini seimbang, gitu ya. Panjang whisker atas dan bawah relatif seimbang sehingga tidak menunjukkan kemencengan atau squeeze yang berarti. Sebaran data cukup merata dari nilai minimum hingga maksimum. Kesimpulan box plot untuk variabel nilai hasil belajar IPS ya. Berdasarkan box plot variabel hasil belajar IPS tidak ditemukan adanya nilai pencilan atau outlier. Median berada di sekitar tengah kotak, sedangkan whisker atas dan bawah memiliki panjang yang relatif seimbang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran data relatif simetris dan tidak mengalami penyimpangan yang berarti. Dengan demikian, secara visual distribusi data tergolong baik dan mendukung hasil uji Shapiro-Wills yang menunjukkan data variabel hasil belajar IPS berdistribusi normal. Demikian pembahasan kita di video kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang sehingga dapat menampilkan konten-konten yang bermanfaat. Wassalam.